Shalom saudara-saudara terkasih. Siaran kali ini saya ambil judul Ismail, Arab dan Keselamatan Dunia. Penting saya bicarakan sejarah umat manusia di dunia ini. Mau tidak mau orang harus kembali kepada Alkitab. Dan tentu saja untuk membicarakan Ismail ini adalah orang yang hidup lebih dari 5.000 tahun yang lalu, yaitu anak Abraham. Dan kita akan mengerti akar sejarah dunia tatkala kita mengungkap Ismail. Dalam Alkitab ada 4 nama, di mana nama itu bukan diberikan oleh orang tua mereka, tapi Bapa Surgawi yang memberikan nama itu. Kalau dalam Perjanjian Baru semua tahu, ada 2 nama di dalam Perjanjian Baru di mana nama itu bukan bapak ibu mereka yang memberikannya. Ya benar, Yesus adalah nama, bukan ayah ibunya yang memberikan. Yang kedua adalah Yohanes Pembaptis. Itu adalah nama yang diberikan oleh Bapak Surgawi. Kalau yang memberikan nama itu adalah Bapak Surgawi, berarti orang itu penting sekali dalam kehidupan umat manusia. Walaupun antara Yesus dan Yohanes Pembaptis tidak menurunkan keturunan manusia. Karena memang tidak. Tetapi nama itu penting sekali. Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dia berteriak di padang gurun, siapkan jalan untuk kedatangan Raja segala raja, yaitu firman yang hidup, Mesias yang adil, yang akan datang pada kedua kali di akhir zaman. Dua-duanya tidak menurunkan keturunan manusia, Yesus dan Yohanes Pembaptis. Itu 2 nama di dalam Perjanjian Baru. Tentu saja gereja berbicara ke dalam 2 orang ini. Dan gereja banyak bercerita tentang Yesus maupun Yohanes Pembaptis. Tetapi gereja tidak berbicara tentang Ismail. Adalah nama 2 di dalam Perjanjian Lama. 1 Ismail adalah nama bukan bapak ibunya yang memberikan, tetapi Bapak Surgawi yang ngasih nama Ismail. Isma artinya dengarkanlah, Elohim. Jadi Ismail, Allah mendengar anak itu. Tetapi gereja tidak membicarakannya, tidak membahasnya. Kesempatan ini akan saya bicarakan khusus agar kita mengenal sejarah yang mengenal orang yang diperkenalkan oleh Bapak Surgawi yang bernama Ismail, Elohim. Isma, dengarkan, Elohim. Allah mendengar orang itu, anak itu. Kenapa harus didengar, saudara-saudara? Ismail inilah yang menurunkan bangsa Arab. Ismail inilah yang menurunkan orang Arab sampai hari ini. Dan bangsa itu luar biasa, bangsa Arab ini. Bangsa 900, hampir 900 juta orang di Arab sana.
dan beragama seperti agama yang dibawa oleh nabi dari Arab. Dan satu-satunya nabi dari Arab ya turunan Ismail itu. Kejadian 16 ayat 11, selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Itulah yang dikatakan Allah kepada Hagar, di mana lahir laki-laki, anak laki-laki. Nah, siapa dia? Anak laki-laki itu adalah Ismail. Dan siapa dia? Alkitab ini jelas menunjukkan sejarah yang akan datang tentang Ismail ini. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ini sejarah Ismail, sejarah bangsa Arab. Lakunya seperti keledai liar, sepak sana, sepak kiri, sepak kanan. Kalau Anda lihat imam besarnya, nah kira-kira begitu kelakuan keledai liar itu. Imam besarnya seperti itu, ya kira-kira seperti itu. Demikianlah nanti anak itu, ya, tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Pokoknya nggak ada yang benar selain dia. Selain Imam Jumbo, dia paling benar. Oh, dia ngomong ini, Jokowi ini, Jokodok katanya. Kata dia. Menghina kepala negara. Mengatakan Jokodok. Tetapi ini presiden kita ini orang Jawa, orang Solo, inge nyuwun pangapunten. Akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Inilah watak karakteristik bangsa yang disebut Arab itu. Saya tidak mengatakan itu, Alkitab yang mengatakannya. Kenapa? Karena Allah lebih tahu dari saya dan Anda. Maka jangan Anda mengatakan prejudice sosial Alkitab. Tidak. Dan watak ini sudah tercemin sampai kapanpun tertulis seperti itu. Sampai hari ini nggak bisa dihapus itu. Apakah karena Alkitab ngomong seperti ini lalu dikatakan Alkitab palsu? Alkitab itu menghina? Oh enggak. Saudara harus tahu itu. Alkitab ini adalah firman ucapan ilahi, kata-kata Allah yang ditulis dengan baik. Nah, jadi nama yang pertama di dalam perjanjian lama adalah Ismail, nama yang diberikan Allah kepada anak Abraham. Kalau nama kita ini kadang-kadang ayah ibu kita berantem. Kadang-kadang kita kasih nama suami istri berantem. Saya mau nama anak saya Fatimah. Istri nggak mau. Saya mau kasih nama Lydia. Enggak. Nama anak perempuan kita ini Fatimah. Akhirnya istri ngalah. Ternyata Fatimah itu mantan dia. Berantem karena nama anak, tetapi Ismail adalah nama surgawi yang diberikan Bapa kepada anak itu. Saudara, kita lari ke Kejadian pasal 17.
ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi Ismail ini tidak berkenan hidup di hadapan Allah yang sekarang menurunkan bangsa Arab. 12 raja lahir dari Ismail sampai hari ini. Dan Arab itu tersebar menjadi Arab Mesir, Arab Syria, Arab Saudi, Arab Yaman, Arab kalau Iran, Irak itu mereka tidak mau mengatakan dirinya Arab. Walaupun hidungnya ya bahasanya sebagian mereka bahasa Arab. Allah tidak berkenan Ismail hidup di hadapan bersama dengan Abraham. Harus digeser, harus dipindahkan. Nanti kita akan sampai kepada ayat pembahasan kita di ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Ya, ini nama kedua di dalam perjanjian lama Bapa Surgawi yang kasih. Jadi Ismail, Ishak itu nama dari Allah. Menamainya Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Nah ini perhatikan. Ayat 20 tentang Ismail, aku telah mendengar permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan peranakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ismail ini masih kecil, tetapi Bapa Surgawi sudah bilang akan melahirkan 12 raja-raja. Masih bocah. Makanya jangan menghina siapapun manusia di muka bumi ini, jangan dihina karena buatan tangan Allah. Banyak orang-orang yang dibully masa kecilnya, terkenal masa depan. Enggak disangka. Dan orang-orang yang menghina anak itu dipermalukan Tuhan. Saifuddin Ibrahim itu dibully waktu masa kecil, diejek, dihina. Di SMP saya dibully habis sama teman-teman saya. Kamu masih ingat Saifuddin Ibrahim, SMP negeri Tangga dulu yang kalian bully dan ejek itu? Sekarang dia terkenal gara-gara YouTube, gara-gara ikut Yesus. Jadi inilah nama yang kedua, Ishak. Ishak adalah nama yang luar biasa. Kita lompat lagi kepada kejadian. Tadi kejadian 17, 18, 19, 20, 21. Kejadian 21. Kita masuk ayat yang ke-10 langsung. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Jadi Sarah ini bilang kepada Abraham agar Ismail dan Hagar diusir dari rumah Abraham. Bayangkan Abraham, seorang kakek umur 90 tahun baru dapat Ishak. Kakek dapat anak. Bagaimanakah hati seorang kakek ketika cucunya diusir, dimarahin? Demikian juga Abraham ini sayang sekali dengan Ismail, walaupun hampir tiap hari Ismail dan Ishak ini berantem.
Ya namanya kakak adik ya biasalah berantem. Tetapi Sarah kesal karena lebih tua Ismail daripada Ishak. Tentu saja abang yang badannya gede itu bisa menindas Ishak yang masih kecil. Seorang ibu melihat dengan mata kepala anaknya dianiaya oleh abangnya sendiri. Sama dengan Kejadian 16 ayat 12, lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Dia akan melawan tiap-tiap orang dan tiap-tiap orang akan melawan dia. Di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Demikianlah Ismail itu. Sarah bilang, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Ayat 12, ayat 11, hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh anaknya itu. Abraham sebal karena harus diusir anaknya. Sampai umur 90 tahun dapatlah, dan umur 100 tahun baru muncul Ishak. Dan Ishak itu lahir ketika Sarah sudah mati haid berpuluh-puluh tahun. Dan Sarah waktu itu umur 89 tahun didatangi oleh malaikat. Bilang, tahun depan kamu akan melahirkan. Sarah yang sudah menjadi nenek itu ketawa. Mana mungkin nenek-nenek melahirkan? Tapi janji Tuhan ya dan amin. Alkitab berkata tentang sebuah mukjizat nenek melahirkan. Seumur ini saya belum pernah mendengar nenek umur 70 tahun sesar di rumah sakit. Enggak. Ini 89 tahun nenek Sarah hamil. Umur 90 tahun lahirlah Ishak. Ayat 12 pasal 21, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarnya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi memang Ismail adalah darah daging Abraham, tetapi yang disebut keturunan adalah dari Ishak. Jadi saudara-saudara, itu sebabnya pentingnya mendidik anak dan membuat mereka harus mengerti jati diri, agar mereka tidak serampangan ataupun malah mengejek tuannya. Nggak boleh, kalau kamu pembantu tidak boleh mengejek tuanmu, menghina tuanmu. Kalau kamu tuan jangan mengejek itu pembantu. Dan suatu saat bisa saja jadi pembantu itu yang kaya raya pada waktu tertentu, yang tidak bisa kita tahu. Ishak yang masih kecil itu juga sudah dikatakan oleh Allah melahirkan 12 raja besar. Masih bocah. Dengar baik-baik wahai penonton. Jadikan anak itu adalah penduduk nomor 1 di Indonesia. Jangan ada orang tua yang memarahi anaknya keterlaluan lalu memukulnya. Mengatakan dengan kata-kata sadis yang tidak bermoral. Anak itu akan sakit hati sampai mati. Jangan sampai itu. Menyindir dengan keterlaluan juga adalah salah. Berikan kesempatan anak sebagai orang yang terbaik
sebagai penduduk yang harus dihormati. Sudah saya siarkan ini di YouTube saya. Ayat 13, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Jadi bangsa Arab itu akan menjadi bangsa yang besar, kata Bapa Surgawi, karena dia anak Abraham. Tidak layak kita untuk mempermasalahkan apapun tentang keturunan dan suku. Jangan menghina orang Cina karena datang di Indonesia ini. Tidak ada alasan Anda untuk menghina orang Cina. Justru orang Cina nanti yang kaya karena selalu kamu hina. Nggak boleh. Karena dia orang Madura, lalu sampean bilang, Madura. Orang Dayak datang ke Jawa dimusuhi orang Madura. Nggak boleh. Kita tidak tahu nasib, kita tidak tahu jodoh. Kamu yang menghina Madura bisa jodoh kepada orang Madura. Menghina orang Dayak, jodohmu orang Dayak. Nah lo, nggak boleh. Suatu bangsa karena ia pun anakmu. Ayat 14, keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar mengembara di padang gurun Beersheba. Seorang ibu muda harus pergi. Ismail harus meninggalkan rumah bapaknya tanpa mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara bapak dan ibunya. Yang dia tahu adalah dia ini diusir dengan mamanya. Mungkin Hagar bilang, kamu sih berantem terus sama Ishak, makanya kita diusir. Anak laki-laki yang diusir dari rumah bapak akan diingatnya sampai kapanpun. Orang-orang yang yatim piatu itu cenderung bandel. Maka orang-orang yang di panti asuhan itu biasanya ya bandel juga. Jarang ada orang di panti asuhan itu kalau berhasil mau mengaku dirinya anak panti asuhan. Karena memang mereka bandel. Karena ayah ibu sudah tidak ada. Atau diusir dari rumah, itu lebih payah lagi keadaannya. Hagar dan Ismail mengembara di padang gurun Beersheba. Ayat yang ke-15, ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Kelaparan. Nggak ada makan. Nggak ada air. Habis. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Hagar menangis dengan suara keras. Tidak ada warteg, tidak ada warung untuk minta pinjam makan minum waktu itu. Padang gurun tidak ada makan minum. Luar biasa kesedihan itu.
Ini anak sudah lahir. Dulu zaman itu melahirkan anak susah. Kalau kita mau kawin dengan perempuan, kita harus tahu apakah ibunya gampang melahirkan atau tidak. Kalau ibunya susah melahirkan, maka cari perempuan yang mamanya gampang melahirkan. Tetapi untung zaman sekarang ini sudah ada operasi belah perut. Jadi sesusah apapun, malah dokter anjurkan sesar. Padahal masih bisa melahirkan. Tapi itulah dokter. Pingin duit. Sesar sekarang antara 15-20 juta. BPJS ya 5 juta bayar. Obat-obat. Tetapi Ismail ini sudah menjadi anak dan dia dalam keadaan lapar dan haus, dibuang oleh mamanya di bawah sema-sema. Aku tidak tahan melihat dia mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia. Ayat 16. Di situ Hagar menangis dengan suara nyaring. Ayat 17, Allah mendengar suara anak itu. Padahal tidak diceritakan Ismail menangis atau tidak. Tetapi yang didengar oleh Allah adalah suara anak itu. Bukan mamanya. Hai gereja, hai orang-orang Kristen, dengarkan suara tangisan Ismail. Bukan mamanya. Arahkan segala kemampuan dan kekuatan kita untuk memenangkan mereka supaya datang kepada Yesus Kristus. Jangan hambur-hamburkan uangmu untuk hal-hal yang hanya memenuhkan nafsu biologis, nafsu emosi, nafsu kulinermu. Dengarkan suara anak itu, hai gereja. Allah mendengar suara anak itu, Ismail. Isma, Allah mendengar Elohim. Sami'un. Orang Jawa bilang samingun. Ismangun. Ismaun. Allah mendengar anak itu. Lalu malaikat berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Kelaparan. Hai gereja, dengarlah suara anak itu 5 kali sehari memekakkan telinga kalian. Mereka teriak, haus, haus, haus. Mereka kehausan akan air kehidupan. Mereka haus akan makanan rohani, yaitu firman Allah. Mereka lapar akan makanan-makanan yang dari mana wassalwa. Kulu mimma razaqna ilaikum. Makanlah apa yang kami rezekikan kepadamu. Apa? Alkitab. Ini makanan rohani yang mereka lapar, dan mereka lapar dengan makanan dan minuman air roh. Itu firman. Apa yang harus dilakukan oleh gereja hari ini? Ayat 18, bangunlah.
bukan bangun gereja. Gereja itu sudah dibangun oleh mereka tiap 1 kilometer. Tinggal kita buat imamnya itu terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jemaahnya akan ikut nanti. Ngapain bangun gedung? Bangun gereja. Kemahalan. Nah, COVID ini, ya apa? Rasain tuh. Gereja-gereja besar nggak bisa lagi mendatangkan keuangan, mendatangkan berkat perpuluhan. Ya ada jemaat-jemaat yang taat. Sekarang walaupun sudah besar gereja kita, nggak bisa kita manfaatkan, saudara-saudara. Nah, COVID ini membuat kita kelabakan juga. Bukan bangunan itu. Uang yang begitu banyak pakai untuk penginjilan. Jemaat YouTube Murtadin Indonesia, saya tetap pakai untuk pelayanan. Keliling Jawa. 2 minggu baru pulang. Besok saya akan jalan lagi. Kadrun-kadrun bisa melihat saya di jalan. Lagi isi bensin saja di musola. Oh, itu Pak Saifuddin ya? Oh iya Pak, saya orangnya Pak. Itu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Gak nyangka orang di musola kenal Saifuddin Ibrahim. Karena saya selalu ngomong yang benar. Walaupun sikap dan perbuatan saya kurang benar dan banyak gak benarnya. Tapi orang memperhatikan apa yang saya katakan. Walaupun saudara muslim ini, selama 12 tahun ini dia menjatuhkan saya, menghina saya. Biarin. Gereja harus bangunlah. Angkatlah anak itu. Jadi kita harus punya anak angkat. Angkat. Orang-orang Kristen harus punya anak angkat. Untuk dibawa ke dalam nyanyian dan lagu-lagu. Nyanyi aja. Bilang gak usah masuk Kristen. Orang Kristen juga banyak yang jahat. Ikut Yesus, benar. Gitu. Jangan ajak pindah agama. Gak usah pindah agama. Yang penting ikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak akan lari, tak akan lari. Aku tidak akan mundur ke belakang. Bangun, angkatlah anak itu. Harus punya anak angkat. Dan bimbinglah dia. Bimbing, bimbing, bimbing. Oh, anakmu saja Saifuddin Ibrahim, kamu tidak bisa membuat dia masuk Kristen. Benar. Saya tetap percaya ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Coba kalau sekarang Saddam Hussein, Muammar Gaddafi jadi orang Kristen sekarang. Anak itu akan menjadi luar biasa. Tetapi waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar.
Ini ayat yang terakhir yang akan saya jelaskan. Lalu Allah membuka mata Hagar. Allah membuka mata gereja. Hai gereja, buka matamu. Hai pendeta-pendeta, buka matamu. Hai orang-orang Kristen, buka hatimu, buka matamu, buka dompetmu. Itu maksudnya. Kalau untuk pelayanan pelitnya minta ampun. Tapi kalau untuk foya-foya, dia pergi kemana, dia terbang kemana, hanya untuk menyenangkan. Tadi malam saya nonton, dengar radio Pelita Kasih. Ada pendeta tidak bisa khutbah karena dia pergi ke pulau untuk memancing. Jangan sampai pelayanan diganti dengan memancing. Nggak boleh itu. Ya silakan sih, silakan. Tapi dia mengatakan sampai pergi untuk memancing. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Sumur itu apa? Kitab suci. Sumur itu apa? Air kehidupan. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Isi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Mari semua penonton pegang gelas. Kita berdoa. Bapa Surgawi, air kehidupan ini ada di tangan kami, yaitu firman Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk tetap memegang air kehidupan ini, agar kami boleh memberikan kepada orang-orang yang haus akan firman-Mu. Bapa Surgawi, berikanlah kami dana, berikanlah kami kekuatan, kesehatan, agar kami dan kaki kami tetap kokoh menopang tubuh untuk pergi memberitakan Injil-Mu kemanapun yang Engkau atur, kemanapun yang Engkau suruh, kemanapun Engkau perintahkan. Seperti kami sudah membaca firman Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dan para nabi-nabi Allah telah pergi kemana dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, bahkan sampai ke tepi pulau, berkibar nama Yesus Kristus. Oleh karena itu, terus berikan kami hikmat baru, baju yang baru, jubah yang baru, sepatu yang baru, cincin yang baru, yang semua berbicara tentang kuasa, berbicara tentang mukjizat, dan hati yang baru, semangat yang baru, telinga yang baru, lidah yang baru, kesempatan yang baru di dalam perjanjian yang baru. Dan kami akan terus memberitakan Injil ini kemanapun Engkau suruhkan kepadanya. Haleluya. Amin. Ini siaran pagi hari ini. Berikan air kehidupan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, agar mereka semua sama-sama menikmati keselamatan yang telah dijanjikan Tuhan kepada siapapun yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.